Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda, Namo Buddhaya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kisah Buddha Gotama dalam bentuk membacakan buku yang saya ambil dari sumber Sama Sambuddha. Tentu banyak cara orang menyampaikan dharma tentang riwayat Buddha. Saya pada kesempatan kali ini dalam bentuk membacakan cerita riwayat Sang Buddha. Awalnya dari kelahiran bakal Buddha. Saat tiba waktuku untuk turun ke rahim ibu, di alam para pertapa, Brahmana, dewa dan manusia, muncullah cahaya agung nan gemilang. Di alam-alam di mana cahaya mentari dan rembulan tak nampak sinarnya, muncul juga cahaya agung yang melampaui kemegahan para dewa itu. Dunia pun bergetar dahsyat. 4 dewa penjaga 4 penjuru dunia mendekatiku dan berkata, semoga tak ada kematian ataupun kejahatan yang dapat melukai Buddha maupun ibunya. Waktu itu, di alam manusia, di wilayah Machima Desa, benua Jambudipa, adalah masa pemerintahan Mahajanapada, 16 negeri besar. Ibuku adalah Ratu Mahamaya, ayahku Raja Sudodana dari kasta Katya, suku Sakya, Wangsa Surya, pemimpin Republik Sakya, Nagaraja dengan Kapilawatu sebagai ibu kotanya. Pada hari pertama kehamilannya, Ratu Mahamaya berpuasa. Ia bermimpi bertemu 4 Maharaja Dewa, membawanya ke pohon sala di Himalaya. Para istri dewa lalu memandikannya di danau Anotata dan mengenakan busana surgawi padanya. Ia lalu gajah putih melihat yang agung. Gajah itu membawa setangkai teratai yang bercahaya dengan gerakan yang anggun. Gajah itu masuk dalam rahim ibuku dari sisi kanan, dan turunlah aku ke rahim ibuku yang tak tercela tindakannya, yang murni batinnya. Saat mengandung, ibuku sangat bahagia. Ia tak pernah merasa sakit sedikit pun. Jika ibu lain mengandung anaknya selama 9 bulan, ibuku mengandung selama 10 bulan. Jika ibu lain melahirkan sambil berbaring, ibuku melahirkan sambil berdiri. Di Taman Lumbini aku lahir. Aku tidak menyentuh tanah. 4 dewa menyambutku dari 4 penjuru. Kemudian barulah aku disambut oleh manusia. Keempat dewa berdiri di dekat ibuku dan berkata, bergembiralah wahai ratu, padamu telah lahir seorang putra yang unggul. Aku lahir dalam keadaan bersih, tak ternodai apapun. Lalu dari langit turunlah air dingin dan air panas
yang memandikan aku dan ibuku. Aku berdiri kokoh pada kedua kakiku, berjalan 7 langkah ke utara. Saat melangkah, sebuah payung putih dan 2 kipas besar bergerak di atasku tanpa ada yang memegangi. Di setiap langkahku tumbuh sekuntum teratai. Aku menghadap ke seluruh penjuru dan berkata, "Akulah yang tertinggi di dunia. Akulah yang terbaik di dunia. Akulah yang terunggul di dunia. Inilah kelahiran terakhir. Tidak ada kelahiran ulang." Bapak, Ibu, saudaraku yang berbahagia, itulah momen pertama yang diperingati dalam peristiwa Waisak, yaitu apa? Kelahiran Bodhisattva Siddhartha. Momen kedua adalah menjadi sama Sang Buddha. Pada malam jaga pertama, jam 6 sampai jam 10 malam, aku duduk bersamadi. Aku memurnikan batinku sehingga menjadi sangat hening, tidak bernoda, mudah diarahkan dan tak tergoyahkan. Aku mengarahkan pemikiranku pada pengetahuan kehidupan lampau. Inilah pengetahuan sejati pertama. Aku melihat kehidupanku yang sebelumnya. 2, 3, 4, 5 kelahiran lampau. Puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu kelahiran. Aku melihat zaman penyusutan di dunia, banyak zaman pengembangan dunia. Aku mengingat sangat jelas siapakah aku pada kehidupan itu. Aku mengingat dengan jelas pengalaman-pengalamanku yang menyenangkan dan tidak menyenangkan pada semua kehidupan itu. Pada malam jaga kedua, jam 10 malam sampai jam 2 pagi, aku mengembangkan pengetahuan sejati kedua, yaitu muncul dan berlalunya makhluk, yang membuatku melihat siklus kematian dan kelahiran ulang makhluk-makhluk lain sesuai karma mereka. Aku melihat makhluk yang memiliki pandangan dan perbuatan salah setelah meninggal terlahir di alam menderita. Makhluk-makhluk mulia yang memiliki kekuatan tubuh, ucapan dan pikiran setelah meninggal terlahir alam bahagia di alam surga. Aku lalu memahami bagaimana makhluk-makhluk itu pergi sesuai perbuatan mereka. Dan pada malam jaga ketiga, jam 2 sampai jam 6 pagi, aku mengembangkan pengetahuan sejati ketiga, yaitu pengetahuan pemadaman noda batin. Ini membuatku memahami sifat segala sesuatu sebagaimana adanya, yaitu inilah duka, inilah sebab duka, inilah akhir duka, inilah jalan menuju akhir duka. Kelahiran telah diselesaikan, laku hidup luhur telah dituntaskan, yang harus dilakukan telah dilakukan. Tiada lagi keberadaan berikutnya. Di bawah sinar bulan purnama pada bulan Waisak, aku terbebas
menjadi sama samudra yang cerah, sempurna sejati. Inilah Bapak Ibu, peristiwa kedua yang kita peringati dalam Trisuci Waisak. Peristiwa ketiga yang diperingati dalam Trisuci Waisak adalah Buddha mencapai parinibbana, kemangkatan sempurna atau parinibbana. Bersama dengan Sangga Biku dalam rombongan besar, aku melanjutkan perjalanan, mandi di Sungai Kakuta, menyeberangi Sungai Hiranawati, lalu masuk ke hutan Sala di Kusinara. Aku berkata kepada Biku Ananda, "Ananda, siapkan sebuah pembaringan untukku di antara kedua pohon Sala kembar ini, dengan kepala menghadap utara. Aku lelah dan ingin berbaring." Saat aku berbaring di antara dua pohon Sala, seketika bunga-bunga pohon Sala langsung bermekaran, meskipun bukan musimnya, menghujani tubuhku. Bunga-bunga surgawi juga berjatuhan dari langit. Musik dan lagu surgawi juga bergaung dari angkasa. Ini adalah penghormatan kepada Buddha. Aku berkata kepada Ananda, "Ananda, siapa saja, biku atau bikuni, upasaka atau upasika, laki-laki atau perempuan yang menjalani dharma dengan sempurna, ia telah memberi penghormatan tertinggi kepada Buddha. Karena itu Ananda, kalian harus punya semboyan seperti ini. Kami akan menjalani dharma dengan benar dan sempurna." Aku menjawab, "Ada 4 tempat yang seyogyanya orang baik kunjungi dan junjung dengan hormat. Apakah 4 tempat itu? Tempat aku lahir, menyadari nirvana, memutar roda dharma yang tiada tara, dan mencapai nibbana akhir. Siapapun yang wafat dengan batin hening ketika tengah berziarah ke tempat-tempat ini akan terlahir ulang di alam surga bahagia." Biku Ananda kemudian bertanya, "Bagaimana kami memperlakukan jasad Bante?" Aku menjawab, "Jangan sibukkan dirimu dengan jasadku. Berjuanglah untuk kecerahanmu." Namun ia mendesak dan terus bertanya. Aku menjawab, "Selayaknya jasad Raja Semesta." Setelah itu Biku Ananda pergi dan menangis. "Tidak guru, sebentar lagi akan mengangkat, tetapi aku belum mencapai arahat." Aku mengetahui pemikirannya. Aku lalu memanggilnya dan berkata, "Sudahlah Ananda, jangan bersedih. Bukankah sudah kukatakan, segala sesuatu yang menyenangkan, yang kita cintai akan berubah, akan terpisah dari kita. Kamu sudah lama melayaniku dengan penuh kasih. Kamu sudah banyak berbuat kebaikan. Berjuanglah terus," lanjutku. Biku Ananda mendengar nasihatku. Tak lama ia berkata, "Bante, kota ini kecil dan bertembok lumpur.
Bagaimana kalau Bante mangkat di kota yang lebih besar? Aku lalu berkata, janganlah berkata begitu Ananda. Dahulu ada seorang raja semesta yang benar dan adil tinggal di sini. Dahulu Kusinara disebut Kusawati, kota yang perkasa dan makmur, seperti ibu kota para dewa. Lalu aku meminta, Ananda, pergilah ke Kusinara, umumkan kepada suku Mala, pada waktu jagat terakhir aku parinibbana. Mendengar kabar ini, banyak warga suku Mala berduka. Mereka menangis sambil menarik-narik rambut dan meraung. Terlalu cepat Buddha meninggalkan dunia. Terlalu cepat. Biku Ananda lalu memberikan kesempatan perwakilan tiap keluarga untuk datang dan memberikan hormat. Saat itu, seorang pengembara bernama Subada mendengar kabar ini. Ia menemui Ananda, meminta izin untuk bertemu aku. Biku Ananda tidak mengizinkannya. Aku mendengar percakapan mereka dan meminta Ananda mempersilahkan dia menemuiku. Lalu mengajarkan Dharma kepada sang pertapa tadi, kepada Subada. Subada memohon dijadikan biku. Subada adalah biku terakhir yang kutabis. Lalu berpesan kepada Biku Ananda, kamu mungkin berpikir, kini kami tak punya guru lagi. Namun Ananda, Dharma dan Winaya yang diajarkan olehku dan diperlakukan buat kalian adalah guru kalian setelah aku berlalu. Aku lalu memberikan wejangan agar sangga bisa berjalan tanpa kehadiranku. Kemudian aku menyampaikan pesan terakhirku. Semua yang tersusun akan luruh. Berjuanglah dengan penyadaran penuh. Setelah itu, aku memasuki samadhi mendalam dan mencapai kemangkatan sempurna. Gempa bumi besar terjadi, disertai halilintar. Demikianlah Bapak Ibu, Sobat Muda yang berbahagia, 3 peristiwa penting yang kita peringati dalam upacara Trisuci Waisak. Kelahiran Bodhisattva, Bodhisattva mencapai Buddha, dan Buddha mencapai parinibbana. Kita ambil hikmahnya, kita terapkan ajaran Buddha. Semoga Waisak senantiasa memberikan berkah kepada kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.